kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Palu menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian Perdagangan Sulawesi Tengah. Puluhan murid belajar di ruangan darurat karena gedung sekolah rusak. Satgas Pangan Sulawesi Tengah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar dan gudang. Satuan Tugas Pangan Sulawesi Tengah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional Kota Palu. Sasaran sidak kali ini adalah pedagang maupun pemilik gedung yang diduga melakukan penyimpangan penyaluran distribusi minyak goreng. Petugas gabungan dari Polda Sulteng dan Dinas Perindak Sulawesi Tengah ini melakukan pengecekan satu persatu kepada pedagang untuk memastikan penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Meski head minyak goreng belum secara resmi dirilis, namun warga dibolehkan menjual di harga Rp15.700 per liter. Dari hasil sidak di pasar, sebagian penjual relatif menjual sesuai head, seperti para penjual yang memasok minyak goreng dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Namun, beberapa penjual ada juga yang menjual di atas head, lantaran pasokan minyak diambilnya dari luar Sulawesi seperti Pulau Jawa. Selain di pasar, sidak juga dilakukan di sejumlah gudang yang menjadi distributor minyak goreng. Petugas mengecek jumlah pasokan minyak kita dan jadwal pendistribusian. Pasokan minyak dipastikan terdistribusi sesuai waktu yang ditentukan. Sidak memantau bila ada indikasi penimbunan minyak goreng. Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Satgas Pangan Polri yang ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah. Dalam hal ini Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus sebagai Kasatgas, kami melaksanakan dan bersama-sama dengan stakeholder dalam hal ini. Hari ini kami turun dengan dari Dinas Perindak dan Bulog untuk melakukan pemantauan dan monitoring serta melakukan pengawasan terhadap bahan pokok yang ada di pasaran. Tadi kami sudah melakukan sidak beberapa tempat dan masih untuk harga masih stabil dan kita menjaga supaya semuanya berjalan dengan baik. Karena ini kan kita masih menunggu HET, rilis HET yang baru. Jadi kami mengantisipasi jangan ada pedagang yang menimbun dengan harapan untuk menunggu harga nanti kenaikan harga baru. Tapi alhamdulillah beberapa titik yang kita kunjungi belum ada potensi indikasi penimbunan tersebut. Warga diminta melapor kepada pihak terkait jika menemukan indikasi penyimpangan terhadap distribusi minyak goreng, utamanya apabila menemukan modus repacking minyak kita. Selain minyak goreng, sidak juga memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, seperti beras dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. Stok beras dipastikan aman hingga 2 bulan ke depan. Namun, rata-rata masih dijumpai pedagang yang menjual beras di atas head. Hal itu lantaran produksi beras dari produsen masih minim. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pesona objek wisata Bukit Ubentumbu yang terletak di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, menjadi magnet bagi pengunjung dari berbagai daerah. Hampir tiap hari, ratusan pengunjung memadati lokasi wisata tersebut. Sayangnya, banyak pengunjung yang datang tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan di kawasan Bukit Ubentumbu. Mereka meninggalkan sampah sisa makanan dan minumannya di lokasi tersebut. Sampah berhamburan dan mengotori setiap sudut bukit. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan puluhan anggota komunitas pelari di Kota Palu. Mereka pun melakukan aksi bersih-bersih sampah. Kegiatan itu dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Bukit Ubentumbu. Apalagi kawasan itu tidak hanya untuk berwisata, tapi juga tempat latihan lari. Dari kaki bukit, mereka berjalan kaki menyusuri sepanjang jalan sembari memungut sampah.
Berbekal kantung sampah plastik berukuran jumbo, mereka mengumpulkan setiap sampah yang berserakan. Sasaran akhir dari aksi bersih sampah tersebut yakni di puncak Bukit Uwentumbu. Hasilnya, belasan kantung berisi sampah terkumpul. Andi Lalang, salah seorang pelari, mengaku prihatin dengan banyaknya sampah yang berserakan di lokasi wisata tersebut. Padahal sebelumnya, Bukit Uwentumbu masih bersih dan bebas dari sampah. Hal itu membuat pengunjung merasa nyaman dan betah menikmati panorama alam perbukitan tersebut. Sebelumnya tempat ini belum tercemari sampah. Ini akibat pula konten-konten kreator yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memberi edukasi untuk menjaga kebersihan. Semoga kedepannya teman-teman dan pengunjung di lokasi Uwentumbu ini tetap bisa menjaga kebersihan bersama. Mereka berharap kebersihan kawasan bukit tersebut bisa tetap dijaga. Warga yang mengunjungi wisata alam ini dihimbau tetap menjaga kebersihan lingkungan. Lokasi wisata ini sayangnya tidak memiliki tempat sampah sehingga pengunjung diminta untuk membawa pulang bekas makanannya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, ternyata memiliki beragam potensi wisata. Selain wisata sejarah dan budaya, desa yang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 ini juga kaya dengan wisata bahari. Salah satu yang terkenal adalah Pantai Karampuana. Sejak setahun terakhir ini, Pantai Karampuana menjadi salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Donggala. Tempat ini ramai dikunjungi baik warga setempat maupun dari luar Kabupaten Donggala. Ada yang datang untuk berekreasi, ada pula yang melakukan penelitian. Mereka tidak perlu merogoh kocek untuk masuk ke lokasi wisata tersebut. Pantai yang letaknya hanya belasan meter dari Jalan Trans Sulawesi ini memiliki keunikan tersendiri. Pengunjung bisa menyaksikan langsung matahari terbenam dan panorama pantai yang memukau. Tak jauh dari bibir pantai, terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Karampuang. Di kawasan pantai itu, tersedia sejumlah gazebo untuk tempat santai bagi para pengunjung. Kepala Desa Towale, Muhammad Subhan, menyatakan jika Pantai Karampuana memang menjadi salah satu objek wisata yang baru dan potensial. Apalagi letaknya yang cukup strategis dan mudah dijangkau pengunjung. Ya, salah satunya kalau Pantai Karampuana ini yang menjadi daya tariknya adalah batu yang ada di belakang saya ini, namanya Karampuana. Makanya dikenal wisata ini dengan wisata Pantai Karampuana. Dan salah satu keunikannya ini pada saat sore hari ini kita bisa melihat langsung sunset. Warga Desa Towale, Abdul Hafid, mengaku kalau Pantai Karampuana memang kini menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat hari libur maupun akhir pekan. Keberadaan Pantai Karampuana diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata andalan Desa Towale, tapi juga sekaligus bisa membantu ekonomi masyarakat desa setempat. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.